Dan pemirsa, untuk mengetahui selengkapnya apa pertimbangan Polda Lampung yang menghentikan proses laporan dugaan ujaran kebencian terhadap TikToker Bima Yudha Saputro, kita akan terhubung dengan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Assalamualaikum, selamat malam Pak Pandra. Waalaikumsalam, selamat malam Bang Adam Silaban dan selamat malam para pemirsa iNews Prime dimanapun berada. Ya Pak Pandra, yang ingin kita pastikan pertimbangan yang diambil ini apakah memang akibat desakan publik, kemudian pada akhirnya polisi meyakini untuk menghentikan penyelidikan, atau lengkapnya seperti apa? Baik, jadi kita ini hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Intinya kita ini adalah negara hukum. Jadi harus berdasarkan undang-undang yang tentunya mengikat di dalam kita berhidup secara bermasyarakat, kemudian juga kita sebagai warga negara harus taat kepada hukum, termasuk penyidik. Dalam hal ini, laporan yang kami terima ini adalah salah satu bentuk pengaduan, surat pengaduan dan laporan polisi. Nah, laporan polisi ini tentu Polri dalam hal ini adalah sesuai dengan kewenangan di KUHP, diatur di situ bahwa wajib untuk menerima dahulu laporan tersebut dan melakukan penyelidikan, dan juga diatur dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 juga demikian. Jadi kita tidak bisa menolak sebuah laporan dan pengaduan masyarakat. Kita teliti dulu, kita dalami dulu sehingga adanya terangnya suatu masalah itu betul-betul berasaskan pada hukum atau koridor hukum tadi. Dan kembali juga kepada warga masyarakat di sini mempunyai hak yang sama di mata hukum atau presumption of innocence. Jadi hak yang sama di mata hukum terhadap laporan semua yang diterima ya kita telah dulu. Nah, dari hasil penyelidikan tersebut kami juga melaksanakan proses ini secara bertahap, bertingkat berlanjut dan secara komprehensif. Dan sudah ada pemeriksaan dari 6 saksi yang kami periksa secara intensif, baik itu dari pelapor, kemudian dari warga masyarakat yang mengetahui apa yang dipersangkakan, dan juga saksi ahli sesuai dengan pasal 184 KUHP. Di antaranya ada keterangan ahli. Kami melakukan pendalaman dari ke-6 tersebut, 3 keterangan saksi ahli itu adalah 2 itu adalah saksi ahli hukum pidana dan 1 saksi ahli bahasa. Dan itu disimpulkan bahwa tidak mencukupi atau alat bukti tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dimasukkan atau dilakukan proses penyidikan kepada pasal tindak pidana ITE tersebut. Begitu Bang Abraham. Iya, Pak Pandra, kalau kita lihat laporan kan masuk tanggal 13. Tapi kita juga mendapatkan informasi bahwa sebelum tanggal 13, ketika apa yang disampaikan oleh Bima menjadi perhatian publik, ada anggota polisi, Babin Kaptimas kalau saya nggak salah itu, yang mendatangi kediaman Bima yang dianggap, dalam tanda kutip ya, berupaya untuk mengintimidasi keluarga. Bagaimana polisi menjelaskannya? Baik, yang pertama, memang semenjak adanya unggahan dari salah satu platform TikTok dari media sosial yang bernama @aubim Ribon, itu diungkapkan bagaimana ungkapan ekspresi daripada seorang anak muda yang ingin memberikan suatu kritik, saran, masukan kepada pemerintah Provinsi Lampung. Namun pada kesempatan itu yang saya katakan di era keterbukaan informasi publik, di era digital ini orang bisa berekspresi. Namun ekspresi itu ada orang memandangnya ada yang lain. Nah, ini yang kita tanggapi bahwa jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan kebetulan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 tersebut adalah hari Jumat. Hari Jumat itu merupakan program yang memang harus dilaksanakan perintah Kapolri, yaitu adalah kegiatan Jumat Curhat atau curahan hati. Artinya semua warga masyarakat disitulah kesempatannya untuk menyampaikan suatu suatu aspirasi atau memang ada suatu yang ingin disampaikan. Kan tugas Polri sebagai Harkamtibmas, memelihara keamanan ketertiban masyarakat, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, problem solver. Baru terakhir itu adalah penegakan hukum atau ultimum remedium. Nah, kehadiran Babin Kamtibmas itu memang adalah suatu tugas, dan tugas pokok fungsinya dia adalah melakukan pembinaan ketertiban masyarakat, melihat warganya dengan adanya viral ini, sehingga dia datang
datang dan menemui keluarga tersebut. Dan itu sudah dijawab oleh pihak perwakilan keluarga, Bang Abraham. Iya. Bisa dipastikan berarti sekali lagi Pak Pandra tidak ada intimidasi baik itu dari dalam tanda kutip yang diduga Polri yang datang ke rumah termasuk dari pihak lain. Apakah polisi juga bisa memastikan bahwa intimidasi juga tidak akan datang ke keluarga sekalipun itu ada, keluarga juga ada dalam kondisi yang aman? Ya, betul. Jadi ini yang saya katakan bahwa kita wajib melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, termasuk tadi disampaikan jangan sampai adanya potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata yang nanti serta-merta ya seperti kita lihat di era digital ini bisa serta-merta orang itu merasa benci, terjadi persekusi, terjadi intimidasi. Nah ini, jadi yang kami lakukan memang on the track. Dari hasil penyelidikan ini kami tetap melindungi terhadap yang patut diduga yang selama ini orang akan membahayakan keluarganya, dan ini sudah diakui oleh Pak Juliman, keluarga dari orang tua dari Bima itu sendiri, dan juga juru bicara Pak Bambang Sukoco juga sampaikan seperti itu. Jadi dan juga terhadap penetapan atau penetapan bahwa perkara ini tidak bisa dilanjutkan itu juga demikian. Kami melakukan secara independen tanpa adanya suatu tekanan ataupun juga suatu desakan. Kami memang bekerja secara profesional atas nama hukum adanya pro justisia. Itu yang kami lakukan, Bang Abraham. Oke, terima kasih Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Lampung sudah hadir dan memberikan penjelasan kepada kami.